Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Niam dengan NPM 17310730020. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis IoT di SMKN 1 Rejotangan. Jadi latar belakang saya menggunakan judul ini yaitu yang pertama adalah media pembelajaran yang kurang menarik karena masih memakai komponen yang terpisah. Jadi di SMKN 1 Rejotangan apabila menggunakan percobaan atau praktikum, komponen yang digunakan itu masih terpisah. Jadi per komponen satu persatu dimasukkan ke board, nanti dikasih jumper seperti itu. Jadi anak-anak di sana itu sedikit bingung karena untuk keterangan tegangan atau ground atau inputnya itu masih kosongan. Harus dengan pengawasan gurunya atau toolman-nya. Yang keadaan tersebut itu menjadikan kurangnya minat anak-anak karena takut kalau rusak masih tanya-tanya sini sana. Jadi medianya itu kurang menarik. Yang kedua yaitu adalah kurangnya wawasan tentang IoT di lingkungan SMKN 1 Rejotangan. Jadi di sana itu belum ada yang menggunakan media menggunakan IoT. Di sini saya ingin mengenalkannya dan ingin mempermudah media pembelajaran tersebut. Lanjut, tujuan penelitian saya yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar dari siswa-siswa tersebut. Dengan adanya media trainer, insya Allah nanti bisa memudahkan karena kan trainer saya nanti ada keterangan dari output, input, dan tegangan atau ground. Nanti sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan di sana. Diharapkan itu nanti akan meningkatkan minat mereka, jadi lebih dimudahkan untuk pembelajaran mereka. Dan yang kedua adalah mengetahui efektivitas penerapan media pembelajaran. Untuk mengetahuinya nanti saya akan membuat angket dan media pembelajaran tersebut yang mengisi adalah dari gurunya, karena masa pandemi ini saya belum bisa untuk terjun langsung mengenalkan trainer karena penerapan peraturan dari sekolahan yang belum boleh mengizinkan untuk penelitian. Lanjut, manfaat dari penelitian ini adalah yang saya ingin capai, mengembangkan media pembelajaran menggunakan IoT atau memperkenalkan dan mempermudah media pembelajaran yang agar diminati oleh siswa-siswi. Lanjut, media penelitian saya yang pertama itu menggunakan R&D atau Research and Development. Penelitian ini saya langsung terjun ke sana. Jadi sebelum PPKM dulu bulan 2 itu saya ke sana mengambil sampel percobaan yang dibutuhkan. Jadi saya ini nanti ada 5 percobaan. Itu yang dirasa cukup untuk digunakan di SMKN 1 Rejotangan dan mengembangkannya itu saya kembangkan sendiri untuk percobaan-percobaannya. Dan yang kedua adalah media ini menggunakan non MCU yang dengan tipe ESP8266 karena lebih murah dan lebih mudah diprogram dan lebih support untuk percobaan-percobaan saya. Di sini ada 4 langkah yang akan saya tempuh, yaitu adalah uji coba perangkat input secara manual maupun menggunakan sensor. Jadi nanti ada beberapa input yang ingin saya coba dan terus dimasukkan ke Node MCU, diproses, dan langkah selanjutnya adalah uji coba perangkat output. Setelah melalui proses input nanti akan
dihasilkan output yang sesuai apa tidak. Terus yang ketiga itu uji coba menggunakan IoT atau smartphone, apakah hasilnya itu sama atau tidak. Terus yang terakhir adalah menganalisa hasil pembelajaran. Nah, di sini nanti menganalisanya berupa angket, apakah sudah sesuai dengan kehendak mereka atau belum puas atau gimana, nanti sesuai dengan angket. Nah, terusnya adalah blok diagram dari media pembelajaran saya. Itu nanti ada inputnya ada 5 dengan input tegangan 3,3 volt. Yang pertama adalah potensio, sensor LDR atau sensor cahaya, LM35 atau sensor suhu, DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan, push button. Nah, di sini mikroprosesornya atau mikrokontrolernya menggunakan NOT MCU ESP8266 dengan tegangan catur daya micro USB 5 volt. Sudah cukup. Dengan output hasil itu menggunakan modul relay, ada LCD LED 12x16, ada motor DC, motor servo, motor stepper, dan yang terakhir LED. Nah, LED nanti hanya menggunakan tegangan 3,3 volt. Lanjut. Nah, ini adalah flowchart kerja sistem saya. Nah, untuk percobaan itu nanti yang pertama adalah identifikasi. Jadi membuat percobaan nanti input beserta outputnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah instalasi kabel penghubung. Jadi dari percobaan tersebut hanya dibutuhkan beberapa input, nanti keluarnya output yang mana nanti bisa diinstalasi kabelnya sesuai dengan panduan. Selanjutnya adalah mengupload program atau kompilasi. Nah, di sini dibutuhkan ketelitian untuk membuat script. Nah, untuk selanjutnya adalah menguji coba sistem. Nah, apabila nanti ada kegagalan atau tidak bisa mutar atau tidak bisa ngupload, nah nanti kalau misalkan tidak bisa, nanti larinya ke perbaikan, jadi harus diperbaiki dulu. Selanjutnya kembali lagi ke kompilasi dan upload program. Dan apabila sudah berhasil, sudah ke-compile, sudah jalan, nah nanti bisa melanjutkan ke analisa hasil perancangan. Nah, di sini analisanya adalah berfungsinya apa tidak komponen input dari suhu ataupun potensio secara manual. Nah, nanti sesuai apa tidak dengan output yang diberikan. Selanjutnya adalah menganalisa hasil pembelajaran. Nah, untuk ini adalah tingkat keefektifan media pembelajaran dengan percobaan tersebut, apakah sudah efektif apa belum sesuai dengan yang dibutuhkan dari siswa-siswi, maksudnya memudahkan. Nah, ini job sheet saya ada 5. Yang pertama adalah kontrol push button dan sensor LDR dengan output LED. Jadi nanti job sheet yang pertama itu menggunakan input sensor LDR dan push button. LDR itu nanti saya buat apabila lampu mati atau gelap, kondisi gelap, ruangan gelap, nanti LED-nya akan nyala, dan apabila kondisi ruangan terang nanti LED-nya akan mati. Dan untuk push button-nya apabila kita pencet LED nyala, apabila kita tidak tekan itu LED akan mati. Oke, untuk yang job sheet keduanya yaitu adalah monitoring suhu LM35 dan DHT11 dengan output LCD. Nah, di sini untuk tampilannya suhu dari LM35 dan DHT11 ditampilkan di LCD 16x12. Untuk selanjutnya adalah job sheet yang ketiga adalah monitoring nilai cahaya dan
sensor suhu DHT11 dengan output IoT smartphone. Nah, di sini sama-sama seperti subjek kedua, yaitu monitoring. Cuma perbedaannya itu adalah di IoT-nya. Jadi untuk penampilan datanya, nanti nilainya itu nanti di smartphone, di aplikasi. Nah, jadi bisa melihat nilai dari cahaya. Apabila cahayanya terang, itu nanti berapa CD atau nilainya, itu satuannya CD namanya untuk nilai cahaya, dan DHT11 yaitu untuk mengetahui suhu ruangan dalam bentuk derajat. Untuk selanjutnya, jobset keempat saya adalah ada percobaan input dari potensio dengan output motor DC dan servo. Dan untuk yang steppernya nanti sudah menggunakan otomatis looping. Nah, untuk yang motor DC itu untuk mengetahui kecepatan, jadi potensinya diputar sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kecepatan motor DC-nya diatur atau dikontrol oleh potensio. Semakin kita membesarkan potensio, semakin kencang motor DC. Dan apabila diputar ke kiri atau dikurangi potensionya, input potensionya, nanti motor DC akan semakin pelan atau sampai putaran berhenti. Untuk selanjutnya yaitu motor servo. Motor servo ini saya buat percobaan dari 0 sampai 180 derajat menggunakan potensio. Jadi kalau apabila kita putar potensio ke kiri, nanti motor DC akan berputar juga ke kiri, sama kayak potensio. Apabila kita putar potensio secara full, nanti motor servonya akan bergerak 180 derajat full. Dan yang terakhir adalah motor stepper. Di sini saya buat looping. Untuk putarannya adalah satu putaran ke kiri dan satu putaran ke kanan penuh. Tuh. Untuk job saya yang terakhir adalah monitoring suhu dari LM35 dan controlling IoT dengan output relay, LED, dan motor DC. Nah, maksudnya adalah monitoring suhu, yaitu adalah menampilkan data suhu, dan controlling IoT yaitu dengan cara membuat tampilan layar sentuh. Nanti apabila diklik dia bisa nyala. Dengan output adalah relay. Jadi nanti digeser atau diklik, relaynya nanti akan bekerja. Untuk relaynya outputnya nanti bisa dari lampu bolam atau buat menyalakan yang lain, perangkat AC itu bisa. Dan yang kedua adalah LED. Nanti ketika ditekan LED-nya nyala. Begitu juga dengan motor DC. Nah, seperti itu. Nah, hasil dari pembahasan saya dapatkan angket. Ini yang isi gurunya dengan tanda tangan guru pengajar dengan skor 1 sampai 3. Apabila 1 itu nanti kurang, 2 cukup, 3 baik. Alhamdulillah untuk trainer saya dengan skor 2 dan 3, rata-rata alhamdulillah 3, berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk media di SMKN 1 Reja Tangan. Dari semua ini dapat disimpulkan, yang pertama adalah saya memperoleh hasil berupa meningkatnya minat belajar siswa. Jadi di sana untuk belajar siswanya lebih gampang, tidak serumit sebelumnya yang harus merakit komponen satu persatu menggunakan board, terus nanti lepas sendiri. Nah, gitu. Terus adanya respon baik juga dari setiap siswa, dan rasa keingintahuannya yang tinggi dari siswa-siswi tersebut. Kesimpulan yang kedua yaitu penerapan media pembelajaran siswa-siswinya mendapat hasil berupa angket. Nah, angket tadi alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan.
dan dapat dibuktikan dalam berfungsinya dengan baik komponen elektronik yang telah digunakan. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.